Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk Senin besok ya, tanggal 17 Februari 2025. Nah, besok saya baru ketemu 7 saham, teman ya. 7 saham. Yang pertama, Indi. Nah, Indi ini termasuk salah satu saham day trade kita di tanggal 10 Februari kemarin ya. Dan setup ini gagal, teman, dengan stop loss 3,82%. Tapi saya masih hold saham ini ya. Loh, kenapa Pak? Ini kan sudah ada SL, berarti saya nggak disiplin, bukan seperti itu juga teman ya. Ini stop loss ini tujuannya ya. Yang pertama buat teman-teman yang nggak sempat mantau market setiap saat ya. Ini kita hapus dulu ya. Jadi kalau teman-teman sempat mantau market, teman-teman nggak pasang stop loss pun itu nggak jadi masalah, karena teman-teman tahu ya apa yang harus teman lakukan. Oke. Nah, yang kedua, ini buat teman-teman yang masih baru di saham ya, yang belum tahu harus ngapain ya, yang masih bingung seandainya saham itu turun, teman-teman bingung harus ngapain. Nah, kita punya setup seperti ini, teman-teman ikuti saja setup seperti ini ya. Stop lossnya di mana, targetnya di mana, seperti itu ya. Kenapa saya nggak cut loss? Dari tanggal 23 kemarin, nah dari sinilah kira-kira ya, dari 23 ini, 23 Januari kan turun terus teman. Kenapa saya nggak cut loss? Saya melihat di sini masih ada akumulasi teman, walaupun harga sahamnya turun ya, tapi akumulasinya itu tetap ada, bukan distribusi. Nah, itu sebabnya saya masih hold saham ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini ada support yang lumayan kuat teman. Ya, ini kan base ya, support yang kuat. Nah, di sini dia sentuh support ini, sudah ada pantulan sedikit ya, walaupun di time frame 1 jam ini masih terlihat downtrend ya secara tren besarnya. Dan di sini kan ada struktur internal teman. Kalau kita pindah ke time frame 15 menit yang lebih kecil lagi, nah ini sudah ada break struktur teman ya, dari mulai dia turun ya, kemudian naik, turun, kemudian naik, break of structure. Oke, sekarang ngebase lagi di sini. Nah, harapan saya ya, dia akan melanjutkan kenaikan seperti ini. Nah, itu alasan saya secara teknikal. Dan secara transaksi, kita lihat dari tanggal 23 Januari sampai 14 Februari. Teman lihat di sini ya. Broker OD itu sudah mengkoleksi 21 miliar, teman. Dengan 133.000 lot. Sementara LG 7 miliar. Jelas terlihat di sini ya, yang jualan VS yang beli itu lebih banyak yang beli netnya ya. Itu artinya masih ada akumulasi di Indi. Itu sebabnya saya masih hold saham ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, DAS. Sama kasusnya, DAS ini juga turun teman. Saya juga masih floating di sini. Nah, ini plan kita waktu itu yang sudah sampai target ya. Kita hapus dulu. Nah, di sini saya lihat juga ada support yang lumayan kuat ya. Sini berapa kali disentuh ini ya. Dan kalau kita pakai Fibonacci, teman-teman yang suka menggunakan Fibonacci retracement ya, ini sudah masuk di area 61,8. Oke. Nah, dia sudah ngebase juga di sini. Saya lihat dari tanggal 7 ya, 7 Februari, kira-kira di sini ya. Sewaktu dia sideways ini, ada akumulasi juga teman. DAS. Oke. Nah, ini Proker YU 14 miliar, HP 8,4 miliar, NI 7 miliar, yang jualan itu AK 7 miliar, PD 6 miliar, IN 4,8 miliar. Jelas ini ada akumulasi di saham DAS ya. Selanjutnya ADI. Oke, untuk ADI
Saya juga sedang floating di sini teman ya. Hampir sama juga seperti Indi dan Das tadi. Kenapa saya masih hold? Karena di sini juga sedang di posisi support yang lumayan kuat teman. Berapa kali di sini disentuh, harga mantul lagi ya. Nah sekarang kita lihat di sini ada sedikit pembalikan arah dan sudah terjadi pola struktur yang di break teman. Ya, teman perhatikan di sini agak turun ya. Ini secara teknikal dulu ya. Nah, ini kalau di time frame 1 jam mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kita pindah ke 15 menit, di sini ada pola ya, di break ini, kemudian dia retest. Nah di sini ada base ya. Nah di AAD dari tanggal 11, ketika dia sideways ini, tanggal 11 Februari ya, kita pindah lagi ke 4 jam saja atau 1 jam. Nah di sini ya, ketika dia sideways, di sini dari tanggal 11 Februari ya, terakhir candle merah ini itu ada akumulasi teman. Nah broker YU masuk 8 miliar ya, XL 4,1 miliar, HP 2 miliar. Yang jualan itu AK 3,8 miliar, AI 2,4, BB 2,2 dan seterusnya. Oke. Kemudian PTRO. Nah ini saya lihat dari PTRO ini dari tanggal 11 Februari di sini ya. Ketika candle merah ini, dari candle merah ini di time 4 jam itu ada akumulasi juga teman ya. Kita lihat harga sedikit demi sedikit itu naik ya. Nah kita bisa pakai plan ini buy di 3470, SL 3330, TP 3800, 9% ya. Atau boleh lebih tinggi lagi ya, ke high yang tertinggi ini juga boleh 26%. Nanti kalau teman-teman sudah jalan misalkan teman-teman mau hold, teman-teman boleh pasang stop loss plus, kemudian kita lihat marketnya seperti apa, kemudian transaksinya seperti apa, sehingga teman bisa hold sampai maksimal ya profitnya. Nah kita lihat dari tanggal 11 Februari kemarin PTRO 11 Februari broker LG masuk 45 miliar, kemudian yang jualan XL 24 miliar, TP 12 miliar, CC keluar 22 miliar, CD dan AK. Nah ini bisa terlihat jelas ini adalah akumulasinya di PTRO, terutama di broker LG. Oke, jadi secara transaksi ini masih sangat bagus teman. Dan di sini ada sentimen yang cukup negatif kemarin ya, kita hapus dulu ini, sehingga harga itu langsung turun seperti ini ya. Padahal ini bagus sekali ini apa namanya strukturnya ketika dia ngebase di sini ya, karena dia sentuh area support ini nggak jebol. Harapan kita dia naik, ternyata dia malah anjlok seperti ini. Tapi masih di respect sama support ini, sehingga dia mantul lagi ya. Jadi secara keseluruhan ini trennya masih naik teman ya. Oke, selanjutnya MTEK. MTEK ini boleh teman-teman hold dulu ya yang sudah masuk, karena dia kita tidak ada perubahan di sini. Kalau teman-teman yang belum masuk di MTEK, silakan ditunggu koreksi sedikit ya untuk entry ya. Jadi ini kita lanjut dulu karena masih on track. Oke. Tidak ada perubahan di MTEK karena saya sendiri juga masih punya barangnya di MTEK. Saya berharap dia masih akan naik lebih tinggi lagi karena ini parabolik juga teman ya. Parabolik nggak ada koreksi-koreksi yang berarti seperti ini ya. Dia sedikit-sedikit saja tapi pelan-pelan naik terus ya. Parabolik ini bisa naik tinggi sekali teman ya. Begitu juga kalau dia sudah selesai markupnya ya. Kemudian distribusi, setelah itu harga bisa turun anjlok dalam juga ya. Itu MTEK. Kemudian yang terakhir BRMS. Nanti kalau ada lagi ya, saya masih screening teman ya. Tapi kemungkinan khusus untuk grup saya mungkin nggak sempat bikin video lagi. Nanti kita posting di grup buat teman-teman di grup. Oke. BRMS juga sedang berada di area support yang cukup kuat teman. Kemarin dia naik 8% ya. Saya pikir ini bagus juga ya. Tapi kalau teman-teman tipenya itu nggak suka
masuk yang terlalu tinggi ya teman-teman, boleh ditawar dulu setengah harga kemarin itu ya, di 364 ya, atau di 352, harga sekarang 364 ya. Kemudian stop lossnya di 36, TP 422 yang di sini, atau lebih tinggi lagi juga boleh ya, tapi ini saja sudah 19% atau 20%, itu sudah sangat lumayan teman-teman. Berani hold sampai di sini saja itu sudah hebat teman ya. Di BRMBS ini apakah ada akumulasi? Kita cek ya. Ini broker BK 16 miliar, OGR-nya juga keluar 16 miliar ya, tapi harga naik ya. Coba kita periksa 10 atau 11 Februari ya, sama seperti saham lain itu. BK 53 miliar. Oh, ternyata BK ini nambah barang secara konsisten. Nah, ini bagus sekali ya. Yang keluar itu PD 26 miliar, CC masuk 20 miliar, EO keluar 23 miliar. Artinya ini akumulasi dari broker BK ini sangat besar sekali teman. Ini boleh kita pantau besok kalau dia masih kencang ya. Kita boleh scalping juga di BRMS. Kita lihat saja di hari Senin besok. Menurut saya masih bagus ini. Bagus kita pantau ya, karena dia sedang berada, belum terlalu tinggi ya kenaikannya. Semoga ini bukan cuman technical rebound saja ya. Itu BRMS kita akan pantau. Nah, cukup 7 dulu ya, 7 dulu. Semoga bermanfaat.